Bagaimana ya manajemen klinis? Kita perlu memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya Dr. Sufi. Ini adalah video saya yang ke-98. Mulai video 76 dan beberapa video berikutnya, kita telah membahas tentang pedoman P2 COVID-19 revisi kelima yang merupakan lampiran dari Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 413 tahun 2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19. Video saya yang ke-98 ini akan membahas tentang manajemen klinis COVID-19. Ini merupakan video ke-23 dari beberapa video yang disiapkan mengikuti alur pedoman P2 COVID-19. Sobat sehat, yuk kita bahas tentang manajemen klinis dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Pembahasan manajemen klinis COVID-19 meliputi 6 pembahasan, antara lain manajemen klinik COVID-19, definisi status klinis pasien COVID-19, pemeriksaan laboratorium RT-PCR, terapi dan penata laksanaan klinis COVID-19, pencegahan komplikasi, pengobatan spesifik anti-COVID-19, dan evaluasi akhir status klinis pasien COVID-19. Oleh karena pentingnya tentang manajemen klinis COVID-19, kita membahasnya secara bertahap. Dan di video 98 ini kita akan membahas manajemen klinis secara umum sebagai pembahasan pertama dari manajemen klinis COVID-19. Apa sih manajemen klinis yang akan kita bahas? Manajemen klinis adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk menegakkan diagnosis, melaksanakan tata laksana pengobatan dan tindakan terhadap pasien COVID-19 sesuai indikasi klinis. Tenaga medis yang terlibat sebagai dokter penanggung jawab pelayanan atau DPJP adalah dokter spesialis paru, dokter penyakit dalam, dokter subspesialis penyakit dalam paru, dokter subspesialis penyakit dalam tropik infeksi, dokter anak subspesialis paru, dan dokter spesialis lain atau dokter subspesialis lain sesuai dengan kebutuhan medis. Jadi ini memang pembahasan yang spesialistik, ya. Tetapi kita hanya untuk pengetahuan. Dalam hal di rumah sakit tidak terdapat dokter spesialis, maka dokter umum dapat merawat pasien COVID-19 sesuai dengan kewenangannya. Tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelayanan COVID-19 adalah perawat dan tenaga kesehatan lainnya sesuai kebutuhan medis pasien. Manajemen klinis merupakan tugas melaksanakan tata kelola klinis secara optimal dan berkualitas supaya pasien mendapatkan pelayanan yang komprehensif, berfokus pada pasien atau patient-centered care secara berkesinambungan sesuai kebutuhan medis pasien berbasis keselamatan pasien. Adapun ruang lingkup manajemen klinis meliputi pertama, pelayanan COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan, baik di fasilitas pelayanan tingkat pertama atau FKTP maupun di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut atau FKRTL, meliputi triase awal, anamnese secara komprehensif, mulai dari keluhan yang disesuaikan dengan gejala klinis, riwayat penyakit terdahulu, dan riwayat penyakit penyerta, termasuk latar belakang kontak tracing, surveillance di daerahnya, pemeriksaan fisik didukung dengan pemeriksaan penunjang yang distandarkan sebagai penunjang diagnosis sampai pasien mendapatkan terapi serta pemulangan dengan kriteria sembuh atau belum sembuh sehingga pasien dapat melanjutkan isolasi mandiri. Kedua, melanjutkan kriteria pasien masuk rawat inap dan kriteria pasien pulang rawat
pada pasien dengan kriteria dan pasien kondisi tertentu atau dengan penyakit penyerta, dengan coincidence dan dengan komplikasi. Sobat Sehat, demikianlah kita telah membahas manajemen klinis secara umum sebagai bahasan pertama dari manajemen klinis COVID-19. Kita akan bertemu pada video ke-99 yang akan membahas tentang manajemen klinis COVID-19. Sampai di sini dulu ya. Saya tetap mengundang masukan dari Sobat Sehat. Silakan sampaikan di kolom komentar. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.